Selamat memasuki dunia baru, dunia kreatif, dan seorang guru, seorang mahasiswa mestinya juga kreatif dan inovatif dalam menghadapi kehidupan ini. Teman-teman, sekarang tetap masih kita berbicara artikel. Salah satu problem dalam menulis artikel itu adalah bagaimana kita mengawali dalam menulis artikel itu secara menarik. Dan saya sering ketika ngisi di mana-mana itu di pelatihan kepenulisan, literasi menulis itu selalu yang dikeluhkan adalah bagaimana mengawali tulisan. Itu nulis apa saja, selalu itu bagaimana mengawali tulisan. Nah, kali ini kita bicara tentang bagaimana mengawali tulisan dalam konteks ini adalah artikel. Oke, kawan-kawan sudah punya ide? Jadi yang jelas menulis artikel itu bisa dari mana saja, bisa dari pengalaman hidup, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dari waktu ke waktu itu, dan itu akan menjadi akan menjadi bank persoalan-persoalan itu yang masuk ke bawah sadar di kepala kita. Dan kita tinggal pijet tombol saja, kita akan menulis apa gitu loh. Nah, persoalan selama kita puluhan tahun menjadi guru misalnya, itu di otak bawah sadar itu sebenarnya sudah tidak terhitung kali. Bayangkan kalau kita mengajar katakan 20 tahun, bayangkan kita menghadapi anak itu sudah berapa ribu yang kita antarkan selesai dari sebuah sekolah. Nah, yang menjadi persoalan kita itu jarang sekali merefleksikan pengalaman-pengalaman empirik itu, pengalaman-pengalaman profesi itu dalam sebuah tulisan. Nah, karena itu jangan lupa bahwa tulisan yang paling gampang itu adalah tulisan yang berangkat dari pengalaman hidup, pengalaman profesi kita sebagai seorang guru misalnya. Nah, karena itu di sini saya akan memberikan contoh ini di buku saya yang berjudul Jenius Menulis Artikel. Kawan-kawan yang saya cintai, seringkali di dalam menulis artikel itu salah satu problemnya adalah kita gagal memulai dengan baik. Kita menulis artikel ilmiah populer seakan-akan kayak nulis makalah gitu. Jadi menyampaikan persoalan berikut latar belakang itu cukup 1 paragraf, maksimal 2 paragraf. Langsung to the point pada persoalan. Contohnya bagaimana? Misalnya guru-guru kita kenapa sekarang itu tidak kreatif gitu. Langsung kita kalau mau pakai teknik kutipan, saya dulu pernah menulis tahun 1995 di harian Suara Karya, itu saya menggunakan teknik kutipan. D.K. Simonton dalam bukunya Genius and Creativity mengungkapkan bahwa seorang guru yang kreatif akan melahirkan anak-anak yang kreatif. Logikanya, manakala guru tidak kreatif akan melahirkan anak-anak yang tidak kreatif pula. Ini teknik kutipan. Baru setelah itu kita berpikir kreativitas itu apa. Kita boleh pakai pengalaman atau kita mencari buku kreativitas itu apa, silahkan. Itu teknik mengawali dengan kutipan. Lah, kutipan itu dari mana? Bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari majalah. Yang penting kita sebutkan sumbernya. Yang kedua, mengawali artikel itu bisa menggunakan pernyataan
yang menonjol. Nah, biasanya itu berkaitan dengan tokoh. Berkaitan dengan tokoh. Misalkan Rocky Gerung kemarin mengatakan bahwa salah satu problem kebudayaan bangsa ini adalah karena EQ, intelijensia orang Indonesia rata-rata di kisaran 78. Dan ini berbanding agak jauh dengan negara-negara seperti Singapura atau negara Finlandia yang di kategori atas itu. Dan karena itu pernyataannya Rocky, maka itu bisa kita gunakan. Rocky Gerung dalam sebuah kesempatan di Madiun kemarin mengungkapkan bahwa salah satu hambatan dalam dinamika kebudayaan Indonesia adalah karena keberadaan EQ rata-rata manusia Indonesia di kisaran 78. Benarkah demikian? Akankah EQ memang sangat berpengaruh terhadap kemampuan, sukses, daya nalar seseorang, atau bahkan EQ hanyalah sebuah kemampuan di atas kertas yang secara kalkulatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sukses tidaknya seseorang? Misalnya, ini satu paragraf yang merupakan pendahuluan yang menarik, yang diawali dari pernyataan menonjol. Yang ketiga, teknik mengawali artikel populer yang menarik itu bisa menggunakan anekdot. Ini Jack Proctor itu pernah mengatakan humor is identify of genius man. Jadi humor, joke itu adalah karakter orang yang jenius. Ketika kita menulis sebuah artikel diawali dengan joke misalnya, tentu itu akan sangat kuat dan menggoda. Misalnya kita mengutip tentang joke bursa otak di Jerman. Pada sebuah tahun itu pernah terjadi bursa otak yang diadakan di Berlin, Jerman. Saat itu otak yang dipamerkan adalah sejumlah otak dari negara maju dan beberapa dari negara berkembang. Dari negara maju, dari negara Eropa seperti Inggris, Finlandia, Belanda, dan kemudian juga dari Amerika, dan dari negara-negara Amerika, Jerman, Prancis, dan lain sebagainya. Dari negara berkembang diwakili dari negara Indonesia dan Filipina. Unik dan ajaib pada saat dibuka oleh konselor Jerman, yang paling banyak diburu adalah otaknya orang Indonesia. Sungguh mengherankan, sampai-sampai kemudian si penjaga penjual bursa otak itu bertanya kepada pembeli yang rata-rata adalah orang Eropa, orang luar negeri. Mengapa kalian memburu otak orang Indonesia? Spontan sang pembeli menjawab, karena otak orang Indonesia masih orisinil, suku cadangnya banyak, dan yang ketiga ini yang menggoda, belum banyak dipakai. Ini teknik mengawali sebuah artikel dengan menggunakan joke atau anekdot. Sungguh itu sangat menyinggung dan orang-orang itu pasti akan bertanya-tanya, benarkah kemudian otak orang Indonesia memang jarang dipakai? Nah, pertanyaannya adalah anekdot ini nanti cocok dipakai untuk mengawali apa? Ya misalkan sekarang kan ada paradigma baru tentang pembelajaran berbasis otak. Jadi brain based learning. Yang keempat, ada juga bagaimana kita mengawali menulis artikel dengan pola bertanya. Di paragraf awal itu seorang penulis artikel akan menggunakan sejumlah kalimat tanya yang akan menjadi pemandu artikel yang ditulisnya. Misalnya begini,
Mengapa pendidikan di Indonesia semakin hari justru semakin ketinggalan meskipun kurikulum berubah 10 tahunan? Adakah hal itu disebabkan oleh kualitas para guru di Indonesia yang seringkali nomor 2 saja dibandingkan profesi yang lain? Atau begitu banyak faktor, khususnya faktor politik yang sangat mendominasi dalam dunia pendidikan kita? Karena itu tulisan berikut sangat menarik untuk dibincangkan karena akan mendiskusikan apa dan bagaimana dunia pendidikan Indonesia yang mengalami pengunduran. Judul artikelnya misalnya Mimpi Buruk Pendidikan Indonesia atau Mimpi Buruk Pendidikan Kita. Silakan yang lain bersetuju atau tidak, tapi bagi saya pendidikan di Indonesia itu seperti sebuah mimpi buruk. Yang kelima, teknik mengawali artikel itu bisa menggunakan kutipan puisi, bisa menggunakan informasi berita yang aktual, bisa menggunakan kutipan surat pembaca atau apa. Yang penting bagaimana kita mengambil sesuatu yang digunakan untuk mengawali sebuah artikel, tolong dipikirkan matching dengan persoalan yang akan kita angkat. Ya, ilustrasi demikian juga yang akan kita jadikan pengawalan sebuah artikel misalnya, itu juga harus matching. Pola selanjutnya nanti ada pola ilustrasi, ada pola generalisasi. Kalau pola generalisasi itu sebuah artikel yang diawali dengan sebuah kesimpulan. Kalau ilustrasi itu ilustrasi persoalan, dan seterusnya. Karena itu catatannya, yuk bagaimana kita berlatih, bermain-main mengawali sebuah artikel sehingga bisa menggoda, membuat pembaca itu bertanya-tanya. Saya kasih beberapa contoh yang gampang kita lakukan. Beberapa waktu lalu ketika pada bulan Oktober saya bertemu dengan seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia. Saya tanya, hari ini bulan apa? Oktober, Pak. Lah iya, bulan apa? Oktober, maunya Bapak apa? Saya tertawa saja. Jadi seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia tidak tahu kalau bulan Oktober itu adalah bulan bahasa nasional. Ini akan menjadi pengawalan yang menarik, pola ilustrasi nanti satu paragraf gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendidikan kita. Menurut sejumlah pengamat pendidikan, semakin tahun semakin mengalami kemunduran. Kemunduran itu ditandai oleh semakin tingginya pengangguran akademik di satu sisi, dan di sisi lain semakin banyaknya dekadensi moral para pelajar dan terdidik, di samping jelas begitu rapuhnya mentalitas anak-anak terdidik dalam konteks mutakhir. 3 kondisi demikian barangkali merupakan penanda penting bagaimana kemunduran sebuah pendidikan. Judulnya apa? Mimpi buruk pendidikan kita. Nah, kalau kita nanti misalkan akan menulis kebalikannya, kita punya data-data positif, ya gampang. Kita buat pola tanggapan. Pola tanggapan, judulnya langsung Mimpi Indah Pendidikan Kita. Berbicara tentang dunia pendidikan, penulis tidak sepakat dengan tulisan yang berjudul Mimpi Buruk Pendidikan yang ditulis oleh seorang penulis pedalaman, Sutejo. Bagi saya, bagi penulis, fakta-fakta positif berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang mengarah pada kualitas pendidikan di Indonesia mutakhir barangkali tidak perlu dinafikan. Fakta dan data perubahan itu mencakup diantaranya bla 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 bla. Nah, saya pikir begitu, sehingga nanti kalau kita mengawali sebuah artikel, tentu jangan lupa mengawali sebuah artikel itu harus menarik dan menggoda. Sebelum kita nanti masuk pada fase
penting pembahasan di dalamnya. Isi itu tidak jauh, tidak kalah menarik atau pentingnya perlu kita eksplorasi. Datang menarik tapi isi yang dibawa tidak menggoda. Untuk apa? Karena itu tunggu video selanjutnya yang akan berbicara bagaimana mengeksplorasi isi sebuah artikel yang menggigit, menggoda, dan mengena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat aktivis literasi di Indonesia.